di mana mimpi memiliki ceritanya sendiri, dan karena kami percaya mimpi adalah harapan. Dan malam ini kita punya kisah yang sangat inspiratif. Yes. Kisah seorang yang dulu sering diremehkan, tapi ternyata sekarang menjadi pengusaha yang tersukses di Indonesia. Keren banget memang. Yo, welcome to the Untold Story Bu Dini Rizky Juliani. Terima kasih. Halo, Bu. Bu Dini, sekarang Ibu kan dikenal sebagai CEO Juliani Insurance Group nih. Punya beberapa apartemen dan banyak kos-kosan. Tapi dibalik kisah suksesnya ini pasti perjalanannya nggak mudah kan? Benar sekali, dulu saya hanya berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Ayah saya tukang beca, lalu ibu saya berjualan nasi uduk keliling. Pada saat saya sekolah, saya sering banget dibully. Lalu ya mereka layaknya anak yang menghina anak-anak yang ibaratnya bukan dari keluarga yang mampu. Ibu pasti tegar ya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Pasti berat juga ya Bu menghadapi ejekan yang seperti itu. Betul, saya merasa pada saat itu saya benar-benar merasa down karena bukan hanya teman saja yang menghina, meledek saya gitu. Saya pun mendapat hinaan dari guru saya sendiri kayak, kamu anak tukang beca, ya bakal jadi apa sih? Bakal sesukses Parah apa sih? banget ya. Kayak gitu. Itu yang membuat saya kayak, wah ternyata orang-orang ini bahkan yang citranya guru apapun juga ternyata nggak bisa menjaga omongannya gitu, nggak mementingkan mentalnya seseorang. Sebagai pengajar ya. Betul. Lalu bagaimana awal mula Ibu Dini ini memulai usaha? Oke, awal mula saya memulai usaha itu ketika saya kuliah. Saya karena balik lagi saya kan bukan keluarga yang cukup, jadi saya harus kerja sambil kuliah. Pada waktu itu saya part time di perusahaan asuransi. Ketika saat itu saya harus benar-benar memanage waktu saya bagaimana, kuliah saya bagaimana. Terus pada saat itu benar-benar yang saya hujan kehujanan, panas kepanasan karena saya itu door to door memperkenalkannya. Iya, jadi benar-benar yang ya matahari itu udah teman saya lah gitu. Tapi Ibu membuktikan bahwa mereka yang tadi guru-guru Ibu, teman-teman sekolah Ibu, mereka salah. Salah, benar-benar salah. Nah, dalam usaha Ibu ini tuh kapan sih titik balik dalam karir? Oke, titik balik karir saya itu pada saat saya tahun ketiga kerja. Saya alhamdulillah mendapatkan jadi agen terbaik nasional pada saat itu. Lalu saya mengumpulkan komisi setiap saya mendapatkan gitu. Lalu saya membeli satu kamar kos pada saat itu karena saya nabung, saya terus mengumpulkan komisi yang saya dapat. Akhirnya saya tambah terus kayak gitu. Sedikit menjadi bukit. Betul ya, Bu. sekali kamu Sin. Bu Dini, bisa cerita lebih detail tentang awal mulai bisnis kos-kosannya? Oke. Pada tahun 2008 dari saya mengumpulkan dari komisi penghasilan saya, pada waktu itu saya berhasil membangun 4 kamar kos. Lalu saya naruh harga sewa di harga 500.000. Nah dari situ saya putar-putar terus uangnya dengan hasil dari nabung saya, lalu saya tambah terus sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa membangun kos-kosan sampai keluar kota gitu. Keren banget ya, sangat menginspiratif ya. Alhamdulillah. Perputaran uangnya sehat begitu. Sehat. Tadi kan udah dari awal mula membangun kos-kosan nih. Betul. Nah, kalau awal mendirikan perusahaan asuransi itu bagaimana Ibu? Oke, awalnya saya mendirikan asuransi grup ini karena saya mendapatkan banyak keluhan dari agen, dari reseller dan sebagainya. Lalu saya memutuskan untuk dari hasil tabungan saya kerja dari PT yang saya singgahi waktu itu, saya nabung, akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan PT ini untuk menampung apa sih keluhan-keluhan dari karyawan dari asuransi. Nah, kalau soal kegagalan nih Bu, pernah nggak sih mengalami kegagalan? Wah pasti kalau berhasil pasti adalah gagalnya. Pada waktu itu saya
pengen keluar zona nyaman gitu ceritanya. Saya berpikir wah saya pengen bangun hotel. Waktu itu saya mengeluarkan dana sekitar 20 miliar. 20 Iya. miliar. Wow. Banyak ya. Betul. Fantastis ya. Nggak cuma juta tapi miliar loh ini. Miliar. Cuman sayangnya karena mungkin terlalu menggebu-gebu pada saat itu, tidak mikir panjang, ternyata timingnya tidak pas. Banyak proyek yang ternyata jadi gagal gitu. Sekarang Juliani Insurance Group sudah punya berapa karyawan, Bu, kalau boleh tahu? Sejauh ini ada 500 karyawan. 500 ya. Betul. Luar biasa ya. Alhamdulillah sekali. Lalu ada pesan nggak sih mungkin buat pemirsa yang sekarang tuh sedang diremehkan, sedang ada di titik yang terendah atau belum sukses gitu? Saya cuma pengen bilang, jangan pernah takut memulai apa yang pengen kalian mulai. Jangan pernah dengerin omongan orang lain, walaupun pahit banget gitu, tapi kita terima aja, kita buktikan bahwa omongan mereka itu salah. Jangan pernah balas dendam dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Betul tuh, betul didengerin. Yang penting harus berjalan. Betul. Terima kasih Bu Dini, sharingnya ini luar biasa loh. Wah. Menginspiratif Menginspirasi. buat penonton di rumah ya. Sangat-sangat inspiratif. Dan keren banget. Terima Makasih atas kasih. pesan-pesannya. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih juga udah mengundang saya ke sini sehingga saya bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang selalu setia bersama kami. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Dan Talk Story, Mimpi adalah harapan.